Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ardiani Arwan dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Hairun, semester 4 kelas B. Pada kali ini saya akan membahas tentang proposal saya yang berjudul Desain Worksheet berbasis Riset Based Learning untuk Pembelajaran Biologi di Luar Ruangan. Pada proposal ini yang kami tuju pada bab 1 dan bab 2. Pada bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kemajuan dunia pendidikan pada abad 21 kali ini berkembang semakin pesat. Pendidikan pada abad 21 menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan menggunakan media informasi, berinovasi, dan meningkatkan life skill. Murti 2013. Kebebasan untuk berinovasi mampu meningkatkan kemampuan siswa karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, menurut Sukiman 2008. Pembelajaran yang baik yaitu siswa tidak hanya dengan mengumpulkan fakta dan teori, melainkan siswa mampu menciptakan makna melalui apa yang mereka dengar, rasakan, dan alami. Sukiman 2008 menambahkan bahwa proses yang melibatkan aktivitas siswa ini mampu mengembangkan pemikiran siswa dengan membuat atau mengonstruk kerangka pemikiran yang berbeda. Pengembangan lembar kerja siswa atau disebut dengan LKS merupakan suatu hal yang dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. LKS yang dibuat secara menarik dan sistematis dapat membuat siswa untuk belajar lebih aktif secara mandiri maupun berkelompok. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam proses belajar. B. Pembatasan masalah atau fokus penelitian. Membatasi permasalahan pada desain worksheet berbasis riset based learning untuk pembelajaran biologi di luar ruangan. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah diantaranya adalah 1. Bagaimana mengembangkan desain worksheet berbasis riset based learning untuk pembelajaran biologi di luar ruangan. 2. Bagaimana kelayakan worksheet berbasis riset based learning untuk pembelajaran biologi di luar ruangan. D. Tujuan peneliti. 1. Mengembangkan desain worksheet berbasis riset based learning untuk pembelajaran biologi di luar ruangan. 2. Mengetahui kelayakan worksheet berbasis riset based learning untuk pembelajaran biologi di luar ruangan. E. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk worksheet berbasis riset based learning yang dikembangkan menggunakan Google Formulir. F. Manfaat peneliti. 1. Bagi peserta didik, memberikan kemudahan dalam mempelajari materi biologi. Yang kedua, dapat memberikan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bagi guru, dapat memberikan kemudahan pada guru dalam mengemas pembelajaran biologi. Bab 3. A. Metode pengembangan. Salah satu model pengembangan yang sesuai adalah pengembangan perangkat 4D 4D oleh S. Tiang Rajam, Dorothy S. Semel, dan Melvin E. Semel yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu 1. Define atau pendefinition, 2. Design atau perancangan, 3. Develop atau pengembangan, 4. Development atau penyebaran. B. Produk pengembangan. Yang pertama, Research and Information Collection, bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang akan dikaji. 2. Planning, membuat perancangan. 3. Develop, preparing for produk, tahap mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. 4. Preliminary field testing, tahap ini melakukan uji validasi kepada para ahli media desain dan guru. Hal ini berguna agar produk yang dihasilkan dapat digunakan oleh siswa. 5. Main product revision, tahap ini meneliti melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. 6. Main field testing, tahap ini mengimplementasikan yang telah diuji kevalidannya oleh uji ahli media desain dan guru kepada uji kelompok kecil. 7. Operational product revision, tahap ini meneliti melakukan
perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji. 8. Operational field testing. Tahap ini diimplementasikan pada uji kelompok yang telah luas, yaitu melibatkan siswa. 9. Final product revision. Tahap ini meneliti melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. C. Uji coba produk yang terdiri berapa poin, yaitu pertama, desain uji coba. Desain yang saya gunakan dalam membuat lembar kerja siswa yaitu sebagai berikut. Dan saya uji coba menggunakan Google Formulir. Yang kedua, subjek coba. Subjek penelitian meliputi guru biologi dan siswa-siswi. 3. Jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. 4. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Instrumen tes bersifat mengukur. 2. Non-tes atau bukan tes. Non-tes atau bersifat menghimpun dengan jawaban berstruktur. Jawaban tersebut dapat dijumlahkan sehingga diperoleh angka. Angka tersebut bukan skor atau data ordinal, interval, dan rasio, tetapi 5. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis data kevalidan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis kevalidan adalah sebagai berikut. A. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian ahli dan praktisi ke dalam tabel yang meliputi aspek AI, kriteria KI, aspek hasil penilaian validator atau FVJ. B. Mencari rata hasil penilaian ahli praktisi untuk setiap kriteria dengan rumus yang ada di samping. C. Mencari rata tiap aspek dengan rumus sebagai berikut. D. Mencari rata total X dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, analisis data kepraktisan. Data dengan respon peserta didik diperoleh dari LKS respon peserta didik. Adapun analisis untuk menghitung persentase banyaknya peserta didik yang memberikan respon pada setiap kategori yang ditanyakan dalam lembar LKS menggunakan rumus yang ada di samping. 3. Analisis data keefektifan bahan belajar yang dikembangkan. Analisis melalui data pengukuran hasil belajar siswa. Pencapaian hasil belajar diarahkan dengan pencapaian secara individu. Siswa dikatakan berhasil atau tuntas apabila memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan nilai KKM. Baiklah, itu sedikit dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.